Hai semuanya, kembali lagi di Pujangga Movie. Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film dengan judul Smile, rilis pada tahun 2022. Film ini sendiri berkisah tentang wanita cantik bernama Rose Cotter, seorang dokter psikolog di rumah sakit terbesar di kotanya, yang mulai mengalami kejadian tidak biasa setelah menangani satu pasien yang tiba-tiba bunuh diri di hadapannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan dan dengarkan alur cerita filmnya. Suatu hari di rumah sakit Sumber Waras, ada seorang psikiater cantik bernama Rose Cotter yang sedang menangani seorang pasien bernama Carl. Semuanya nampak biasa-biasa saja dan Rose mulai menjalankan aktivitasnya hingga selesai. Namun siapa sangka di hari itu, Rose diminta untuk menangani pasien baru bernama Laura Weaver, salah satu kunci saksi dari kasus bunuh diri. Come on, let's sit. Kondisi mentalnya menurun pasca peristiwa tersebut, dan itu disadari oleh Rose yang memang sering melihat pasien trauma akibat suatu kejadian. Tapi kali ini cukup berbeda dengan Laura. Gadis itu sangat-sangat panik dan ketakutan sambil mengatakan jika apa yang dia lihat tidak sesederhana apa yang orang lain pikirkan. Rose mencoba untuk menenangkannya sebisa mungkin. Tapi sialnya, Laura bertambah ketakutan seperti ada sesuatu yang mendekat ke arahnya dan membuat dirinya terjungkal ke belakang. Rose cukup kaget karena tidak biasanya pasien trauma sampai seperti itu. Apalagi Laura histeris sambil mengusir sesuatu yang tidak sama sekali Rose lihat, menjadikan Rose ikut takut dan secepatnya menghubungi para perawat agar menenangkan Laura. Namun sayangnya bantuan terlambat ketika Rose melihat Laura berdiri dengan senyuman termanisnya, lalu menyaksikan gadis tersebut mengakhiri hidup. Kejadian singkat itu benar-benar merubah sikap Rose. Dia mulai takut dan tidak percaya diri, serta tatapan yang tiba-tiba kosong. Rose hanya mampu memberikan keterangan pada detektif yang menangani kasus tersebut bahwa Laura mengalami trauma akut hingga ke tahap paranoid. Kedua detektif akhirnya melepaskan Rose. Dia pulang ke rumah dan mencoba untuk tidak memikirkan segalanya. Namun usaha Rose gagal saat dia melihat hantu Laura sedang memandangi dirinya. Rose. Ketakutan Rose dibuyarkan oleh kedatangan tunangannya yang telah bersiap untuk menghadiri acara makan malam bersama saudara Rose bernama Holly. Sepanjang obrolan mereka di meja makan, Rose terus melamun, hatinya tidak tenang dan pikirannya selalu teralihkan. What? What's up? Membuat Rose melakukan pencarian informasi di keesokan harinya tentang peristiwa sebelum Laura datang ke rumah sakit. Tidak ada hal yang berarti dia temukan sampai Rose menerima telepon dari Holly untuk meminta maaf atas kejadian tadi malam. Saat Rose menerima telepon, lagi-lagi dirinya melihat seseorang sedang memperhatikannya. Dia berniat turun ke bawah supaya memastikan penglihatannya tidak bermasalah. Akan tetapi belum juga sampai, langkah Rose terhenti tepat di ruang Carl. Pria itu tersenyum seperti menyiratkan ada sesuatu. To die! You're going to die! You're going to die! You're going to die! Help! This patient is 5150. He needs to be... Akibat kejadian barusan, Morgan selaku direktur rumah sakit harus menyarankan Rose mengambil cuti dengan alasan Rose tidak siap melayani pasien. Perlakuan Morgan semakin menambah rasa panik Rose, namun dia memilih pulang agar menenangkan diri. Di tengah jalan Rose mampir ke toko mainan karena teringat hari ulang tahun keponakannya akan tiba. Rose ingin kado itu terbungkus rapi, tapi fokusnya mulai terganggu hingga dia meminum segelas air demi mengembalikan fokusnya. Jantung Rose hampir copot ketika alarm keamanan rumahnya mendadak berbunyi, mengisyaratkan ada orang asing yang masuk. Tapi anehnya saat Rose memeriksa keadaan sekitar, dia tidak menemukan siapapun. Belum reda keanehan tentang alarm keamanan, Rose kembali dikejutkan oleh dering telepon dari pihak keamanan yang menanyakan sinyal bahaya di rumahnya. Dan parahnya lagi, suara di ujung telepon itu segera meminta Rose untuk melihat ke belakang. Seperti terkena dejavu, Rose sebenarnya belum mendapat panggilan dari pihak keamanan. Dia benar-benar menerima panggilan itu saat tersadar ketika dering telepon kembali berbunyi. Dua petugas yang datang untuk memeriksa keadaan rumahnya tidak menemukan kejanggalan. Selepas kepergian para petugas, Trevor menanyakan apakah kondisi Rose baik-baik saja, serta alasan kenapa alarm keamanan rumah mereka berbunyi. Jawaban Rose sangat simpel, dia hanya tidak fokus dan keadaannya cukup baik. Tapi masalahnya sekarang adalah kucing kesayangan Rose justru menghilang kala ingin diberi makan.
Tepat di tengah malam, Rose bermimpi buruk melihat ibunya terbaring di ranjang, persis sama saat Rose pertama kali menemukan ibunya merenggang nyawa. Dia pun terbangun dan tidak melanjutkan tidurnya lagi, memilih mendengarkan hasil percakapan dirinya dengan Laura, yang secara kebetulan Rose mendengar namanya disebut dalam rekaman tersebut. Serasa tidak percaya, Rose semakin penasaran lalu mendekat untuk mendengarkannya secara pasti. Laura? Tidak pernah terpikirkan oleh Rose, suara Laura sedekat dirinya tadi malam membuatnya memutuskan untuk berkonsultasi dengan psikolog bernama Madeline. Setelah Rose menceritakan semuanya, Dr. Madeline berkesimpulan bahwa Rose mengalami stres berat yang dipicu rasa cemas akibat menyaksikan kejadian Laura. Sang dokter hanya menyarankan agar Rose beristirahat beberapa waktu ataupun pergi berlibur sejenak. Want my advice? Use this time to do something different. Saran Dr. Madeline pun dijalankan oleh Rose. Dia pergi ke acara ulang tahun keponakannya dengan membawa sebuah kado. Kado besar tersebut dibuka oleh sang keponakan yang pastinya sangat gembira. Akan tetapi kegembiraan bocah itu sirna kala melihat isi dari kado tersebut. Rose juga kaget saat mengetahui isinya adalah kucing kesayangannya. Dia mulai panik sambil menangis dan melihat ada seorang gadis tersenyum ke arahnya. Pada akhirnya Rose menjalani perawatan dan dinyatakan mengalami kecemasan berlebihan, sehingga untuk menenangkannya, Rose diizinkan pulang ke rumah. Sebelum masuk, Rose menjelaskan kepada Trevor kalau apa yang dia alami bukanlah kecemasan, melainkan sesuatu yang menakutkan seperti hantu. Jelas, Trevor tidak percaya bahkan menghindari Rose dan memilih tidur terpisah dengannya karena menganggap Rose sudah tidak waras. Tidak ada yang percaya dengan Rose, sehingga dia mencari sendiri informasi penting demi menjawab penyebab dirinya seperti saat ini. Pencariannya terhenti ketika mendengar suara-suara mengerikan terus terdengar. Dia kemudian membungkus tubuhnya dengan selimut tanpa tahu ada sosok aneh di pintu kamarnya. Keesokan harinya Rose menuju rumah dosen Laura yang bunuh diri. Dia berpura-pura menjadi seorang jurnalis sehingga diizinkan masuk oleh Nyonya Muntes. Tapi kemudian Rose diusir keluar setelah penyamarannya terbongkar sendiri. Dia pergi dari sana lalu menemui Joel, sang detektif kepolisian yang menangani kasus Laura. Rose memaksa Joel untuk memberikan semua rentetan kasus yang sama dan menemukan fakta bahwa setiap korbannya selalu tersenyum sebelum mengakhiri hidupnya. She's smiling. What is this? Is that a video file? Akhirnya Rose pulang ke rumah dengan barang bukti yang telah dia salin sebelumnya untuk ditunjukkan kepada Trevor jika dirinya masih waras. Namun keberadaan Dr. Madeline di sana membuat kesalahpahaman di antara mereka, yang artinya Trevor tidak mempercayai dirinya, menjadikan Rose semakin marah dan meninggalkan Trevor, lantas menemui Holly saudaranya. Tanggapan Holly pun tak jauh berbeda dengan Trevor. Mereka tidak yakin apakah Rose benar tentang kondisinya. Mendapat respon buruk dari saudara sendiri, Rose hanya bisa meluapkan kekesalannya. Tapi secara tiba-tiba, Holly menghampirinya lagi. Holly. Hal ini benar-benar membuat Rose frustasi. Dia tidak berani pulang karena bertengkar dengan Trevor, tunangannya. Memilih tinggal dalam mobil sampai dia menerima telepon dari Joel, sang detektif sekaligus mantan pacar. Joel memberitahu Rose jika kasus serupa telah menimpa 20 orang, tapi hanya 9 kasus yang dilaporkan sebagai bunuh diri, sementara satunya sebagai kasus pembunuhan. Rose yakin jika kasus satunya bagian peristiwa yang saat ini dia alami. Bersama dengan Joel, mereka mencari orang tersebut. Rose dan Joel tiba di penjara setelah menempuh perjalanan semalaman. Mereka dipertemukan oleh Talley, pria kulit hitam yang bersedia untuk berbagi kisah. Di depan Rose, Talley mengatakan satu-satunya cara terlepas adalah dengan membunuh orang lain. Rose sangat kaget mendengar perkataan Talley, yang membuat pria itu sadar bahwa Rose juga telah terpilih menjadi korban berikutnya. Sehingga Talley pun mengusir Rose karena takut jika Rose tiba-tiba bunuh diri di hadapannya. You're not giving it back to me! Get out of here!
Rose kembali ke rumahnya sambil memikirkan perkataan Talley. Dia sempat ingin mengikuti sarannya, namun tindakannya terhalang oleh kedatangan Dr. Madeline. Dr. Madeline bermaksud meminta maaf pada Rose, sekaligus melihat kondisinya. Awalnya nampak biasa saja dan tidak ada yang aneh, hingga Rose menerima panggilan yang setelah dijawab, ternyata itu dari Dr. Madeline sesungguhnya. Dan Dr. Madeline yang ada di hadapannya seketika tersenyum. Senyumnya menyeringai dan seketika menyerang Rose. Serangan sosok yang menyerupai Dr. Madeline ternyata tidak membuat Rose tewas. Dia sekarang berada di rumah sakit untuk mengikuti saran Talley. Rose masuk ke dalam rumah sakit dan langsung menuju ruangan Carl. Carl sangat ketakutan, namun Rose tidak memiliki pilihan lain, lantas menikam tubuh pria tersebut berkali-kali. Bukannya kesakitan, Carl justru mentertawai Rose. Ternyata dua peristiwa tersebut hanyalah mimpi Rose belaka, karena sebenarnya Rose tertidur di dalam mobil sejak sekembalinya dari penjara Tuan Talley. Rose berencana mengikuti saran Talley yang menyebabkannya berada di depan rumah sakit, tapi dia malah tertidur sebelum menjalankan rencananya. Rose kemudian dihampiri oleh Dr. Morgan dan menawarkannya untuk masuk ke dalam, namun dia menolak dengan mengatakan jika ingin sendirian. Kata sendirian memunculkan ide di benak Rose. Dia pun pergi meninggalkan Dr. Morgan. Rose tiba di rumah lama mereka dulu dan secepatnya menutup semua pintu maupun jendela agar tidak terlihat oleh orang lain. Hal ini dia lakukan demi memutus teror supranatural tersebut. Berbagai peristiwa Rose alami di rumah tua itu, termasuk kenangan-kenangan buruk tentang ibunya yang kemudian menjelma menjadi sosok mengerikan bertubuh tinggi besar. Sosok itu mencekik Rose hampir tewas, namun Rose berhasil melawannya. Rose kemudian mengendarai mobilnya untuk kembali ke kota dan menemui Joel, sang mantan pacar. Di sana Rose meminta maaf atas semua kekacauan yang terjadi karena melibatkan Joel dengan mendatanginya lagi, serta meminta Joel menjaganya sebab dia sudah lelah dan ingin beristirahat. Joel pun mengatakan bersedia menjaga Rose sampai selama-lamanya. Seketika keadaan berubah semakin kelam yang membuat Rose sadar bahwa pertemuannya dengan Joel adalah sebuah ilusi karena sebenarnya Rose masih berada di depan rumah lama mereka. Tiba-tiba dari arah belakang, Joel yang nyata memanggil Rose. Sontak saja Rose lari dan masuk kembali ke dalam rumah. Dia tidak ingin hal serupa terjadi pada Joel. Selagi Joel sibuk mendobrak pintu, Rose yang berada di dalam histeris saat makhluk menyeramkan itu mendekat hingga Rose tidak berdaya. Bersamaan dengan teriakan Rose, Joel pun berhasil mendobrak pintu. Dia masuk ke dalam dan menemukan Rose sudah bersiap ingin membunuh diri. Joel berusaha memanggil sehingga Rose berbalik ke arahnya lalu menyalakan sebatang korek api. Sebagai kata penutup, Rose tidak berhasil mematahkan teror mengerikan tersebut karena Joel sempat melihat dirinya mengakhiri hidupnya, membuat kita bertanya-tanya apakah mungkin ada film lanjutannya. Secara garis besar film ini cukup menegangkan, dari awal sudah sangat misterius, membuat kita penasaran apa yang dilihat Laura. Sampai di akhir film baru terjawab sosok aslinya. Demikian alur cerita film kita kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.